Terima kasih MC. Kita masuk di acara yang saya lihat satu-satunya barangkali yang judulnya pakai good news. Nah, kita dengar good newsnya apa. Saya bacakan dulu kurikulum PT Dr. Freddy. Saya rasa tadi pagi juga sudah, tapi mungkin ada beberapa yang belum masuk. Dr. Freddy menyelesaikan dokternya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian postgraduate di studi in farmakologi University of Indonesia juga, postgraduate training in clinical pharmacology Royal Postgraduate Medical School Hammersmith Hospital London UK. Beliau juga sebagai bendahara di Perdaweri Pusat pada periode sebelumnya. Baik, saya rasa kurikulum PT beliau bisa dilihat dan saya persilakan Dr. Freddy. Topik kali ini adalah good news for knee osteoarthritis in elderly. Oral HA is available now. Ya, monggo Dr. Freddy. Cek. Suara saya jelas? Cek ini lebih jelas. Ya, selamat siang. Sorry, ini gaung. Selamat siang para hadirin, para peserta dari Intak 6, dan kita kembali lagi bertemu dengan saya pada siang hari ini. Mudah-mudahan tidak banyak asam lambungnya mengganggu untuk mendengarkan ceramah ini, karena ini menarik ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan membicarakan sesuatu produk yang selama ini hanya bisa disuntikan, tetapi ini sekarang di luar negeri sudah bisa oral, dan di sini juga sudah mulai ada. Baiklah, boleh saya dipersilahkan share screen dulu ya. Oke, ini. Ya, sudah terlihat ya di. Oh. Oke, ya, sudah. Iya, saya rasa kita sebagai dokter sudah tahu apa itu OA ya. Jadi ini kesempatan saya ceritakan atau sharing tentang HA, hyaluronic acid, yang mungkin kalau di estetik banyak dipakai juga untuk di muka dan sebagainya. Tetapi untuk OA itu adalah dipakainya biasanya persuntikan ya, tidak ada yang diminum saat ini karena kesulitannya nanti diabsorpsinya sampai ke dalam sendi-sendi. Nah, baiklah, sebelum saya mulai saya selalu memperlihatkan slide ini, yaitu bahwa disclaimer dari saya bahwa apa yang saya sajikan ini itu ada disclaimer, artinya mungkin saja off label atau indikasi yang masih off label ya, itu mohon diperhatian. Baik, saya akan ini
Nah, sekarang tentu pasti di antara teman-teman sejawat ini ya mudah-mudahan sih belum, ini masih di bawah 50 atau apa, tapi orang tua atau ortu yang menderita OA atau mengobati pasien di klinik tentang OA. Jadi insiden OA itu makin dengan usia makin bertambah ya. Kalau kita perhatikan di sini itu sebentar saya akan pointer saya. Oke. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini ini pointer saya nggak jalan ya, sebentar. Jadi kita perhatikan pada usia makin lanjut, sekitar 50% itu katakanlah pada usia 70 sampai 79, maka sekitar 50% itu sudah akan mendapatkan mengeluh tentang osteoartritis sendi. Ya, tentu ini mengganggu sekali. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya. Lebih banyak tentu pada wanita, maklum wanita pada usia lanjut lebih banyak berat badannya relatif lebih cepat bertambah dari para pria. Ini, sorry ini kenapa ya diminta ini unmute? Oke. Ini. Ya. Saya mesti unmute karena buat di Zoom nggak kedengeran rupanya. Ya. Kok jadi ngawung? Halo. Maaf ini teknis sebentar. Ini you're muted. Oke, kedengeran nggak ya di Zoom-nya? Oke, makanya. Baik. Jadi kembali tadi prevalensi yang paling tinggi adalah pada usia lanjut dan pada wanita. Nah ini kalau kita perhatikan yang dikeluhkan atau yang ditemui di tempat praktek adalah kebanyakan apa? OA dari sendi. Tapi sebetulnya kalau pada pemeriksaan kebetulan radiografik dan ini studi, jadi kelihatannya itu yang paling banyak dijumpai adalah OA pada jari-jari ya di IP itu, dan panggul lebih sedikit. Jadi ini adalah tentang radiografik ya, dan ini tentu karena kita jari-jari itu tidak menerima beban berat, jadi itu tidak terlalu bahaya gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, ini saya masih maaf ini terganggu oleh pointer saya. Oke. Nah, baiklah, kita perhatikan tadi itu adalah pada jari-jari. Tapi pada kenyataannya, clinical osteoarthritis itu lebih banyak adalah pasti yang dimana dirasakannya adalah di sendi. Karena di sendi yang menerima beban, apalagi kalau bebannya tadi banyak kita cerita tentang obesitas, overweight dan sebagainya. Ya. Sedangkan tangan, lihat itu paling rendah ya insidensinya, karena jarang beban itu tangan itu, kecuali mungkin yang ya enggak tahu yang pegang-pegang apa, meremes atau nyuci baju zaman dulu atau apa ya. Jadi itu perbedaannya. Nah kalau kita perhatikan lagi, kapan sih pasien datang itu? Pasien datang itu kalau biasanya ya sudah menerima atau mengalami gejala-gejala dari stadium 1 itu ya biasanya sih tidak ngeluh ya, hanya kelihatannya pada X-ray. Nah baru pada stadium yang berat biasanya stadium 4, tapi itu sudah artinya terlalu lewat. Seharusnya kita sudah mengatasinya di stadium 2 dan 3 ya. Nah, apa sih yang dikerjakan oleh dokter atau sejawat kalau menghadapi pasien itu? Ya, paling baik adalah source control. Source controlnya apa? Weight loss, berat badan. Saya tanyakan pada dokter mana berat badan harus dikontrol. Kalau itu kesulitan, ya exercise kedua. Atau ketiga, kita pakai obat-obat yang menghilangkan nyeri ya di sini. Jadi ini menghilangkan nyeri. Ya, dengan ini, tapi tentu obat-obat ini ada bahayanya lagi, namanya obat. Ketiga, yang sering populer adalah sekarang kortikosteroid diinjeksikan atau HA dan lalu lain-lainnya. Nah,
Kalau kita perhatikan perkembangan terapi zaman dulu ya oke, suntik kortikosteroid. Saya tahu masih banyak dokter suntik kortikosteroid sampai di sendi bahu atau di sendi karena sakitnya hilang. Tapi pernah enggak lihat, saya kebetulan pernah lihat di simposium ortopedi, itu sisa-sisa steroid itu membekas, makanya tidak dianjurkan lagi. Jadi limbah dan yang sukar sekali harus dikerok nantinya. Ya, oleh karena itu ini ya 2019 American College of Rheumatologists sudah strongly against pengobatan pakai ini, glukosamin juga udah tidak dianjurkan, against lagi ya, bifosfonat, apalagi chloroquine dan beberapa, dan hyaluronic acid injection. Nah itu. Lalu conditionally against, jadi hanya ada persyaratan, jadi dipakai intraartikular ya, jadi beberapa saat itu masih diperbolehkan tapi ada conditionnya. Nah kemudian yang paling baru ini adalah AAOS, American Orthopedic After Practice ini. Maka bacanya di atas kita lihat di sini asam HA itu, lihat diturunkan derajatnya dari downgrade ini. Kalau kita perhatikan ya, downgrade ini downgrade, makanya dulu tuh dianjurkan, sekarang sejak berapa tahun terakhir ini tidak, dan ini tidak boleh ya, is not recommended loh. Sedangkan intraartikular ini juga kortikosteroid hanya pada keadaan tertentu. Ya, kalau pernah ikutin beberapa seminar, saya kebetulan bisa dapat ikut di ortopedi, yaitu harus nanti sisa limbahnya dikerok. Nah, baiklah. Lalu kemudian ini yang apa akibatnya kalau kita suntikan? Yang walaupun enak ya 3 bulan sekali, ada sekarang bahkan yang 6 bulan sekali, ya nggak usah seminggu sekali. Nah, ini banyak bisa bleeding ya, macam-macam, burning, infection dan sebagainya, inflamasi lagi ya dan sebagainya. Itu kerugian dari penyuntikan dengan HA. Oleh karena itu kita dunia farmasi memikirkan bagaimana sih ya, tapi kita perlu tahu juga tentang HA. HA apa itu sih? Asam hyaluronic acid itu ada di dalam tubuh kita. Ada di kulit, di cairan sinovia, di pembuluh darah, di otak, di mata, cairan vitreous dan sebagainya. Ya, kalau di cairan sinovia itu yang paling banyak ada sekitar 3 sampai 5 mg per ml, jadi cukup banyak. Nah, sekarang yang kita sebut HA itu mungkin di beberapa buku banyak disebut sebagai hyaluronan atau hyaluronate. Nah, itu adalah sesuatu living zat ya, substance. Artinya jangan dipikira itu cuma dipakai terus. Ini kayak oli ya, minyak mesin mobil, dia ada waktunya harus diganti. Nah, diganti itu secara alamiah ya. Jadi secara alamiah di dalam kartilago atau di dalam sendi itu bisa 1 sampai 3 minggu harus diganti. Kalau mobil Anda sekarang cuma 6 bulan sekali ganti, ini 1 sampai 3 minggu sudah diganti. Jadi harus ada pembuatannya lagi ya, kalau di mata itu lain. Nah, kalau kita perhatikan pada usia, kita makin lama makin tua. Pada usia 60, nah 60 saja sampai 80, produksi dari HA itu berkurang sebanyak 80%. Bisa dibayangkan. Jadi kalau pembuatannya juga tentu berkurang produksi ya, sama kayak pabrik sudah lama dia akan tidak mampu membuat HA yang baik. Nah, kemudian kalau kita tahu di mana dibuatnya, inilah yang dibuat itu HA harus dalam bentuk molecular weight yang antara 300.000 Dalton sampai 4 juta Dalton. Enggak semuanya beda, ada beberapa enzim dan itu tergantung dari yang kita sebut enzim HA sintetase ini ya. Jadi ini yang berfungsi dan itu dibuat di mana? Itu di plasma membrane ini dari fibroblast. Nah, jadi tentu kalau ada gangguan di situ dengan usia makin berkurang. Nah, inilah kita harus lihat. Jadi ada homeostasis, ada keseimbangan. Rusak harus dibuat lagi. Nah, kita tahu fungsinya apa homeostasis dari asam hyaluronik. Kalau yang di kanan itu yang makro. Ya, kalau lihat yang makro ini
ya, maka ini kita lihat bahwa kita mengerti secara apa itu garis besar. Oh ya, itu penting untuk lubrikasi minyak gitu ya. Oke. Dan kemudian juga untuk mikronya itu untuk melawan pro-inflammatory signal dan sebagainya. Tetapi kita harus tahu sekarang mini homeostasisnya ya, yaitu dia akan dilangsungkan melalui mediator CD44 ya. Dia akan meningkatkan angiogenesis supaya ada makanan masuk ke situ ya, dan dia mengurangi ini sinyal-sinyal dari pro-inflammatory. Dan mikronya secara umum dia menstabilkan assembly pembuatan dari makromolekuler, dan ini semuanya akan joint hemostasis dari akan baik berlangsung. Nah, sekarang bagaimana sih kita bisa makan ya kok HA? Kan itu molekulnya besar. Ternyata hyaluronan itu bukan begitu, bukan dihancurkan lalu lari masuk langsung ke sendi, tidak. Jadi ini kalau kita lihat di sini, ini hyaluronan itu akan diikat pada Toll reseptor 4 di dalam cairan intestinal cells ya ini. Nah, ini kalau dia mengikat ini, dia akan merangsang pembuatan interleukin 10. Kita tahu interleukin 10 adalah menghambat terjadinya inflamasi, dan dia akan juga di sini mengikat merangsang di sini pleiotropen yang baik mengurangi artinya pro-inflammatory ya. Jadi ini di sini ini yang baik artinya pro-inflammatory, sedangkan yang cytokines yang untuk inflammatory ini yang anti ya itu akan berlawanan ya. Jadi pleiotropen berkurang maka inflamasi akan berkurang. Nah, lagi satu hal yang perlu kita ketahui, ternyata HA asam hyaluronat itu bisa berubah-ubah fungsinya, mengganggu. Kalau di suasana asam dia akan menyebabkan inflamasi ini ya. Kalau di suasana basis maka dia menjadi baik ya, berfungsi sebagai shock absorber, antioksidan, anti-inflamasi. Nah, inilah juga penting kita harus ketahui. Jadi tidak kita harus suntikannya di mana atau apa ya. Nah, ini mekanismenya sebetulnya bahwa kalau kita minum itu digest ini HA, maka yang penting ini di dalam sel-sel epitel intestinal dia akan diikat oleh Toll reseptor tadi TLR4, dan itu yang akan menekan pembentukan anti-inflammatory agents dan meningkatkan antigennya atau antioksidansnya. Oke. Dan itu dilakukan melalui CD44. Nah, ini contohnya di dalam sel ya. Jadi dengan dibuatnya, jadi harus dibuat. Jadi bukan kita suntikan begitu saja ya, dengan dibuat dengan sintetase, namanya sintetase pembuatan, maka nanti ini dia di pinggir sel dia akan mengikat air, molekul-molekul air, dan menjadi bantalan. Ya, kalau kita perhatikan lagi yang pernah belajar kartilago dan sebagainya, dia akan menjadi bantalan. Kalau tidak ada airnya, dia itu semacam absorber, bisa kayak balon diisi air kan bisa mengembang-ngembang gitu ya. Ini kita lihat di sini bahwa itu penyerapan, jadi ingestion itu perlu bakterialnya tadi di intestin tadi melalui Toll reseptor 4, dan kemudian baru masuk ke dalam sel, dia akan mengikat air dan akan menghasilkan yang kita sebut yang tadi melalui sesuatu penyangga ya. Ini mungkin di sini karena waktu saya nih ya, dia akan menjadi penyangga dengan di-fix dengan selnya dan sebagainya. Ini ada gambaran, mungkin pernah belajar kalau yang pernah belajar ini. Nah, inilah ya. Ini menjadi barang di sesuatu di penyangga di dalam cartilage ya. Kalau cartilage-nya ini kekurangan, ini kerusakan penyangga, ini semacam per aja berkembang ya. Jadi airnya kurang dan sebagainya, itulah rusak cartilage-nya.
Nah, itu terjadi osteoarthritis yang kita sebut ya. Kalau pernah belajar bidang. Dan ini mengandung banyak proteoglikan dan glikosamin. Jadi kita nggak bisa berikan glikosamin karena glikosaminnya harus ada dibuat bersama ada GAG-nya ini dengan HA di dalam in vivo, bukan diminum begitu saja. Ya. Nah, HA itu macam-macam, nggak semudah kita minum itu, dan HA itu harus diambil dari yang istilahnya Daltonian yang tinggi ya. Jadi dan itu harus bisa dibuat. Kalau Daltonian ini itu dibuatnya dari bukannya dari chicken yang biasa dulu, dari tulang dada ayam atau rooster comb, tapi dari bakterial ini karena puritasnya tinggi dan dia mendapatkan bisa itu sampai 800.000 sampai 3 juta Dalton yang sangat baik. Itu yang berguna untuk menjadi bantalan nanti di dalam sendi-sendi. Nah, ini adalah percobaan. Sekarang kita lari ke klinik, kita sedikit ini percobaan dengan oral 200 mg per hari dari ini, maka kita akan lihat ada perbaikan ya selama 12 bulan dibandingkan orang-orang atau orang usia yang 70 tahun ini yang tidak minum oral itu dengan placebo. Nah, ini ada beberapa penelitian banyak ini ya. Jadi dari Kimura, Nagawakos, mungkin tidak ada waktu untuk menceritakan yang lebih detail, tapi bisa dibaca, bisa di ini. Ini adalah penelitian pada manusia, bukan pada hewan ya sudah. Dan kemudian juga ini Martinez Pluig, Morina ini, dan kemudian Sanse, Nelson, semua memberikan itu diminum ya, oral HA mixture ya selama beberapa bulan. Jadi jangan diharapkan seperti suntikan. Kalau suntikan memang dalam seminggu 3 hari rasa sakitnya hilang ya. Tentu ini harus dibangun secara alamiah ya, masuk ke dalam persendian itu. Nah, ini adalah data yang paling baru, kalau nggak salah ini dari Ricci ya, dan ini kita perhatikan dibandingkan, nah ini dibandingkan antara yang suntikan dengan yang oral. Ternyata yang suntikan memang lebih bagus pada orang yang muda-muda ya, tidak, karena masih produksi masih kuat dan sebagainya. Tapi pada usia lanjut dikatakan oral ini yang di kanan ini ya, ini, maka itu paling baik adalah pada usia pasien-pasien lansia ya. Nah, ini ada uji klinis ya, nanti bisa dilihat dari Shallox. Jadi memang tidak semua pabrik baru di dunia, ini hanya 1-2 pabrik, dan itu di mana-mana di dunia namanya Shallox 300 ya, dibandingkan placebo, dan pada sudah masuk dalam clinical trials report pada 80 pasien. Dan kita akan lihat di sini, saya singkat aja ya karena waktu. Jadi ini dibandingkan 40 pasien OA diberikan yang satu placebo, yang satu Shallox ya. Shallox itu mengandung boswellia. Kita tahu boswellia itu untuk antiinflamasi, dan di sini adalah datanya ya. Kita lihat ke primary effective itu dengan melihat visual analog scale-nya cukup baik ya selama berapa bulan, 12 bulan sini. Nah, inilah juga biasanya dalam uji klinis untuk OA kita pakai yang kita sebut rescue and medication, biasanya paracetamol. Kalau sakit supaya tetap bisa berjalan terus, dia diberikan paracetamol. Pemakaian paracetamolnya di sini atau yang ya di paracetamol itu sangat berkurang. Itu yang kira di jingga itu yang kiri ya, yang dapat Shallox. Dan ini juga certification dari survei atau rating dari investigator sangat baik. Mereka senang dengan Shallox ini, dan ini konklusinya Shallox dengan oral sangat baik, bisa dipakai untuk sebagai painkiller, pain at rest, dan juga memperbaiki dari sendi pada orang, terutama pada usia lanjut ya. Jadi ini secara teoritisnya atau biocellularnya, yaitu menghambat beberapa inflammatory agents ya, seperti IL-6 dan semua ini semua ada. Ini ada juga meta-analisisnya, saya tidak ceritakan karena banyak, itu 3 pada umumnya sama ya dengan oral. Dan pada preparat Shallox Plus ini juga ditambahkan satu obat
produk ya yang sangat terkenal, mungkin Boswellia di mana-mana diakui sebagai produk herbal yang sangat mempunyai daya inflammatory karena menghambat 5-LO ya, 5-lipoxy agonist dan leukotrienes itu ya. Jadi apa yang saya ingin sampaikan pada ini bahwa HA itu adalah sesuatu zat yang ada secara alamiah di dalam tubuh kita ya, dan tapi dengan usia kita akan berturun produksi kemampuan sampai 80%, dan ini tentu akan mengganggu terutama pada sendi yang harus menanggung berat, sendi kenu ya, itu. Dan kemudian oleh karena itulah daripada disuntikan di mana sudah tidak dianjurkan lagi oleh para guideline, pedoman guideline dari American rheumatology dan sebagainya, itu tidak dianjurkan karena bahaya-bahaya tertentu. Oleh karena ini dengan adanya data penelitian yang baik sekali ini dilanjutkan sekarang banyak juga oral HA itu memberi harapan yang sangat baik, dan terutama pada usia-usia di atas 60 tahun itu ya. Saya rasa ini yang ingin saya sampaikan siang ini. Terima kasih atas perhatian, mudah-mudahan ini dapat membantu persediaan obat-obat untuk para pasien-pasien teman sejawat. Terima kasih. Baik. Terima kasih Dr. Freddy. Saya senang sekali kalau bertemu Dr. Freddy itu selalu ada sesuatu yang baru gitu loh. Walaupun mungkin BP POM-nya belum ya Dok ya? Sudah ada di Indonesia ini. Sudah ada. Kira-kira berapa bulan lalu sudah disetujui beredar. Maka ini masih baru, fresh from the oven. Kebetulan beliau juga salah satu konsultan di BPOM, jadi barangkali kita banyak menyerap ilmu-ilmu baru, temuan-temuan baru ya Dr. Freddy. Baik, kita membuka ruang tanya jawab, silakan. Ya, depan dulu. 1, 2, 3. So, karena ini sesuatu yang baru. Baik, monggo yang sudah pegang mic. Ya, silakan. Nama dari mana? Selamat siang, nama saya Melisa dari Tangerang. Begini Dr. Freddy, dari hasil penjelasan yang tadi yang mau saya tanyakan, untuk kontraindikasinya pemberian oral HA ini seperti Cialox tadi itu apa? Pada pasien-pasien seperti apa yang kita harus hindari atau mungkin jadi warning gitu. Lalu yang kedua, jeda waktu pemberian oral HA ini dengan misalnya kita kan kalau menterapi osteoartritis pasti biasanya kita akan memberikan NSAID. Nah, pada pemberian ini harus dijedakan berapa lama atau bisa bersamaan pemberiannya? Dan yang ketiga pertanyaannya, sampai batas kapan kita memberikan oral HA pada pasien elderly ini? Apakah bisa menjadi obat yang kita maintain terus menerus atau memang harus ada sampai batas waktu tertentu untuk observasi lalu nanti misalnya akan dilanjutkan kembali gitu? Seperti itu dok ya. Terima kasih banyak. Baik, Dr. Malaysia, pertanyaannya baik sekali ya. Yang pertama, apakah ada kontraindikasi? Jadi biasa di luar negeri itu maupun di sini semua produk baru selalu kita amanatkan hati-hati atau tidak dianjurkan pada wanita hamil. Walaupun kenapa? Jadi artinya karena memang belum tahu pemerintah, artinya juga pemerintah mau ya FDA maupun Badan POM tidak mau disalahkan karena memang belum ada data pada orang hamil ya, itu. Jadi at your own risk ya, tapi sebetulnya kalau kita pikir lebih lanjut sih cukup aman. Ini kan HA itu ada di dalam tubuh kita. Boswellia juga ada biasa ya. Oke, tapi tentu inilah namanya regulasi ya, kita harus perhatikan. Jadi kalau mau berikan pada anak ya ceritakanlah, informed consent. Oke. Nah, yang kedua adalah bersamaan dengan NSAID. Boleh.
tadi trial itu kan kalau saya kebetulan banyak ikut uji juga salah satu untuk uji trial penyakit sendi ya. Jadi di dalam studi trial itu yang protokol yang biasa itu yang kita sebut escape drug, obat penyelamat. Kita ingin trial itu jalan terus, jangan dia berhenti, kalau enggak nanti kacau ya, nggak punya data. Nah kan dia nyeri, masih nyeri. Nah itu apalagi yang placebo, kita berikanlah paracetamol, itu namanya escape drug atau NSAID. Kenapa paracetamol? Karena kurang mengganggu lambung ya untuk uji klinis. Jadi boleh, jadi tidak ada jeda waktu, kapan saja. Bahkan pun ini karena untuk mungkin minggu pertama atau apa obat ini belum efektif ya, lama kan, silahkan minum itu paracetamol. Kalau tahan perutnya ya bangsa koksip ya itu ya. Yang ketiga adalah sampai kapan? Jadi kalau kita perhatikan sampai kapan? Pertama HA. Apakah barang asing di dalam tubuh kita? Tidak, obat itu barang asing, paracetamol segala. Ini adalah dibuat. Kita hanya membantu merangsang produksi yang sudah turun tinggal 20% loh pada usia mungkin di atas saya kira-kira ya gitu. Nah itu supaya balik kembali gitu. Nah, jadi sampai kapan? Ini trialnya sudah banyak, ada yang sudah sampai 12 bulan. Kalau menurut saya, sekarang saya tanya aja dulu, waktu glukosamin merajalela berapa tahun lalu, ingat gak ya glukosamin itu? Diminum berapa? Terus menerus. Karena juga ada, tapi glukosamin mengandung gula, bahaya glukosa. Kalau ini tidak. Ya, jadi Boswellia juga sama, herbal itu ya tidak apa-apa, boleh diminum terus-menerus gitu. Ya cuman mungkin yang berat kantongnya ya kali ya. Tapi sebetulnya nggak tahu, saya harganya nggak terlalu mahal sih ini. Ya gitu Merisa. Ya terima kasih dok. Ya. Baik, berikutnya yang di depan sini biar mudah mic-nya. Saya Dr. Risna, Dr. Kurniawan, izin bertanya. Tadi disebutkan dosis. Suaranya ngaung ya, bisa ini ya? Atau itu dosisnya kan 200 mg ya dok ya. Itu apakah sama untuk misalnya dengan gangguan OA yang masih ringan, terus berat, apakah kita tetap mulai di dosis yang sama atau bisa kita tingkatkan 2 kalinya atau bagaimana dok? Pertanyaan kedua, tadi di patofisiologinya itu TLR4 itu toolnya itu dia di intestin ya dok, intestin. Apakah ini dengan pasien dengan gangguan gastrointestinal ini bisa kita berikan atau ada tambahan obat lain? Pertanyaan ketiga, ya kita di estetik ini HA, apakah ini juga dia bisa bikin cantik minimal buat wrinkle halus gitu dok? Terima kasih. Iya, jadi pertama, pertanyaan terakhir dulu dah karena ini banyak estetik. Kalau diperhatikan, mungkin teman-teman kurang perhatikan produk HA topikal dengan HA topikal untuk estetik banyak, coba dah perhatikan, betul enggak? Ya, itu karena dia diserap langsung, betul ya. Jadi memang buat mata itu ya, makanya kan Vitrus itu banyak sekarang, banyak dokter mata walaupun IBM-nya kurang bagus gitu, tapi ya karena 70% itu ada di apa cairan itu ya, itu salah satu. Nah kalau tadi pertanyaannya di lambung, intestin ya, jadi selama absorpsinya baik, epitel usus kecilnya baik, karena TLR4 toll-like receptor 4 itu ada yang di epithelial usus kecil ya, selama tidak ada colitis atau apa gitu, bukan itu colitis di bawah ya, artinya gangguan di sanalah infeksi atau apa, sebetulnya absorpsinya bagus. Absorpsi dari ini itu bukan langsung itu dipecahkan, harus dia ikat pada TLR4 toll-like receptor 4. Nah situ ya, yang ini produknya. Lalu dari toll-like receptor 4 nanti dia akan menghambat pleiotropiknya ya, dan merangsang pembuatan yang anti-inflamatorinya. Lalu kemudian sel-selnya itu masuk ke dalam sel melalui peredaran darah,
ya, dari baru masuk mengikat air ya, kalau kita mungkin mempelajari bagaimana terjadinya mempertahankan kartilago, dia akan mengikat air jadi sesuatu apa itu yang stagger gitu ya, itu dia menjadi absorben, kayak shock breaker. Nah itu, jadi selama tidak ada gangguan di lambung, bukan lambung, di usus kecilnya, dan masih ada, saya lupa itu nama bakterinya atau apa, tapi ada tadi kan gitu. Nah itu bisa terjamin lah pembuatan atau masuknya dari HA ini oral itu. Ya, tapi kalau ada gangguan itu mungkin saya belum percaya, tapi secara teoritis mungkin juga akan terganggu. Ya, oke. Dosis, dosisnya ya, sorry ya, maaf saya. Dosisnya itu cukup, artinya nggak, selama ini yang saya baca tetap sama ya, tergantung mereknya ya, itu antara 80-200. Dan kalau menurut saya pribadi sebagai itu, kita tidak perlu menaikkan ya, artinya wah ini sakit berat, ini kan kerjanya lambat loh ya. Itu tadi kita lihat itu dalam 1 bulan sampai 3 bulan baru ada perbaikan. Jadi beda dengan kortikosteroid, suntikan kortikosteroid chest plank dalam seminggu. Tapi ya tanya saja sama para ahli dokter reumatologi yang itu sekarang ya, lama-lama nanti kebanyakan kelamaan limbah dikerok. Nah itu pernah coba perhatikan, saya ngeri lihatnya gitu ya, dibersihkan itu ya. Itu jadi dosis sebagai produk suplemen kesehatan ya, ini di luar negeri juga di sini itu tidak masalah. Dan HA tadi saya katakan, HA ini produk ada di dalam tubuh kita ya, whatever you take ya tidak terganggu ya. Itu paling kalau yang nggak tahan makan tablet banyak paling mual sedikit apa, oke ya. Ya, sudah. Tapi juga menurut saya jangan ditinggikan, nggak mungkin gitu. Langsung ini bukan kayak antibiotik kita langsung tinggikan efeknya langsung cepat. Tidak. Ya. Cukup dok. Satu lagi, Satu dok, lagi. itu waktu minumnya apakah lebih baik di pagi atau malam dok? Tidak ada pembatasan ya. Boleh pagi, boleh malam. Boleh, boleh perut kosong atau apa. Boleh perut kosong. Tapi dianjurkan sih jangan waktu keadaan asam sekali ya. Kan tadi ada HA, ingat enggak ya? HA itu dia bisa, kalau asam di perutnya asam sekali, ya lagi sakit mah atau apa, itu kemungkinan HA-nya special dynamic ya. Dia akan menjadi pro-inflamatuar itu. Sebelum diserap masuk ke intestine itu. Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya kalau nggak salah di waktunya sudah belakang. habis, maaf dokter Unda. Sudah saya habis. ingin melanjutkan Aduh, sesi berikutnya. maaf nanti bisa singkat kali mungkin langsung. Diskusi pribadi mungkin dokter ya, karena waktunya telah habis. Oke, mohon maaf kalau ada. Baiklah, sebelumnya sebelum diakhiri harap duduk di tempat karena akan foto bersama dengan peserta yang online. Bagi para peserta yang hadir online, silakan membuka kameranya untuk foto bersama. Pembicara, silakan dokter. Silakan berdiri dulu dokter. Tepat di tengah ya, biar fotonya sangat bagus dan kanan kirinya sesuai. Dan bagi peserta yang masih hadir hari ini, jangan kemana-mana dulu ya, karena saya masih punya hadiah yang banyak untuk dibagi-bagi. Nanti yang mendapatkan hadiah produk segera tukarkan, langsung segera ke booth-nya. Jadi tetap di sini ya sebelum makan siang ya. Nanti juga ada hadiah lagi setelah makan siang. Jadi betul-betul hari ini banyak sekali hadiah yang disiapkan oleh panitia. Iya, baik. Apa yang disampaikan Dokter Christine apa adanya. Jadi setelah acara